Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas kisah malaikat Jibril yang mengajarkan sholat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu diwajibkan bagi umat Islam ketika peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, kaum kafir Quraisy tidak dapat mempercayai peristiwa tersebut. Namun mereka juga tidak memiliki alasan untuk membantahnya. Nabi Muhammad tiba di Mekah sebelum fajar muncul. Dalam perjalanan pulang, Nabi melihat kedatangan sekelompok kafilah dagang yang sama dengan yang beliau lihat sewaktu perjalanan Isra menuju Baitul Maqdis. Tatkala matahari mulai menampakkan sinarnya, Nabi Muhammad sedang berbicara di tengah-tengah kaum Quraisy. Beliau memberitahukan kepada mereka perihal kejadian Isra Mi'raj yang baru saja dialaminya secara jelas dan detail. Wahai kaumku, sesungguhnya tadi malam aku mengalami sebuah perjalanan yang menakjubkan. Yaitu, aku pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke atas langit tertinggi. Inilah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika telah tampak kebesarannya di depan mata, apalagi yang kalian tunggu untuk masuk Islam bersamaku? Ucapanmu terdengar tidak masuk akal, wahai Muhammad. Mana ada orang yang melakukan perjalanan ke tempat yang begitu jauh hanya dalam waktu 1 malam? Ya, aku juga tidak mempercayaimu, dasar pendusta. Engkau tidak pantas menganggap dirimu sebagai nabi jika membual seperti itu. Wahai Muhammad, bisakah engkau menceritakan tentang wujud Baitul Maqdis itu agar kami memiliki gambaran yang jelas? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menampakkan rupa Baitul Maqdis ke dalam ingatan Nabi Muhammad. Maka beliau dapat menyebutkannya secara detail seolah-olah para penduduk Mekah sedang berada di sana. Rasulullah menambahkan bukti untuk memperkuat pernyataannya. Beliau menyebutkan waktu kedatangan rombongan kafilah dagang yang beliau lihat saat menuju Baitul Maqdis. Bahkan Rasulullah juga memberitahukan tentang rombongan kafilah sebelumnya yang mendahului rombongan kafilah dagang tersebut. Sayangnya hanya sebagian kecil dari kaum Quraisy yang mempercayai perkataan Nabi Muhammad. Kebanyakan dari mereka memilih untuk menghindar dan membantah dalam hati. Setelah peristiwa itu, beberapa orang dari kaum kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar. Mereka mencoba menghasut Abu Bakar terkait berita Isra Mi'raj. Percakapan antara kaum kafir Quraisy dan Abu Bakar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 4407 dari Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Abu Bakar, lihatlah apa yang telah diucapkan oleh Muhammad. Memangnya apa yang beliau ucapkan? Dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit. Dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar-benar yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Mengapa demikian? Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Mendengar jawaban dari Abu Bakar, orang-orang kafir tersebut merasa putus asa. Mereka akhirnya pergi meninggalkan Abu Bakar sendirian. Setelah kejadian ini, Abu Bakar terkenal dengan julukan Ash-Siddiq, yang artinya orang yang benar karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir mendustakannya. Kira-kira sebelum matahari berada tepat di atas kepala, Nabi Muhammad pergi ke sebuah gunung di Mekah. Di sanalah beliau kedatangan malaikat Jibril yang menjelma dalam sosok manusia. Malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Nabi untuk melihat ke arah lembah.
Dari lembah itulah tiba-tiba memancar mata air. Wahai Muhammad, aku akan mengajarimu bagaimana cara berwudu dan sholat, agar setelah ini engkau bisa mengajarkannya kepada para pengikutmu. Selesai berwudu, Nabi Muhammad diajak Jibril untuk melaksanakan sholat. Pada hari pertama, waktu sholat zuhur adalah posisi matahari tergelincir ke arah barat. Jibril mengajarkan tentang bacaan sholat, jumlah rakaat sholat, gerakan sholat, dan apa saja sholat yang wajib dilakukan sehari semalam. Sholat yang pertama kali diajarkan oleh Jibril kepada Nabi adalah sholat zuhur. Tiba waktu asyar, Jibril datang lagi dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa saat ini adalah waktu sholat asyar, yaitu ketika bayangan suatu benda sama persis dengan panjang benda tersebut. Kemudian tibalah waktu maghrib, Jibril kembali mendatangi Rasulullah. Pada hari pertama ini, waktu sholat maghrib adalah ketika bulatan matahari telah tenggelam. Begitu juga ketika tiba waktu isya, Jibril datang lagi. Pada hari pertama, waktu sholat isya adalah ketika warna merah di langit benar-benar telah hilang. Keesokan harinya, Jibril mendatangi Rasulullah di waktu subuh. Pada hari kedua ini, waktu sholat subuh dilakukan ketika fajar baru terbit. Jibril kembali datang ketika tiba sholat zuhur. Pada hari kedua, mereka melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu, ketika panjang bayangan benda sama dengan bayangan benda itu sendiri. Saat tiba waktu asyar, Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Pada hari kedua ini, waktu asyar adalah ketika panjang bayangan 2 kali lipat lebih panjang dari benda itu. Pada hari kedua, waktu sholat maghrib sama seperti hari sebelumnya, yaitu dikala bulatan matahari telah terbenam. Kemudian Jibril datang saat tiba waktu sholat isya. Pada hari kedua ini, mereka sholat isya lewat tengah malam. Dan pada hari ketiga atau hari berikutnya, Jibril datang untuk mengerjakan sholat subuh bersama Nabi. Ketika itu posisi matahari mau terbit, warnanya sangat menguning. Setelah melakukan sholat wajib selama 2 hari berturut-turut dengan sedikit perbedaan waktu, tibalah saatnya bagi Jibril untuk memberitahu Nabi Muhammad tentang batasan waktu sholat. Wahai Muhammad, batasan waktu sholat yang ditetapkan adalah waktu di antara sholatmu kemarin dan sholatmu hari ini. Berdasarkan penjelasan Jibril tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 612 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, waktu sholat zuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat, ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang selama belum masuk waktu asyar. Waktu sholat asyar adalah selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, terjadi beberapa perubahan jumlah rakaat sholat. Sholat zuhur, asyar, dan isya yang awalnya 2 rakaat berubah menjadi 4 rakaat. Sedangkan sholat subuh tetap dilakukan 2 rakaat dan maghrib sebanyak 3 rakaat. Perubahan jumlah rakaat sholat ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan sholat 5 waktu umat Islam di dunia. Demikianlah akhir kisah malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah sholat 5 waktu. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, tidak malah mengingkari seperti yang dilakukan orang-orang kafir, karena hal ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang wajib kita imani. Dan kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat, karena sholat merupakan wujud kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.